Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Plus 62 DWI. Hari ini kita mau membahas tentang apa ya? Yang kemarin Kak Mongol konten tentang sis gone and they're coming. Jadi teman-teman, ini di saat Mongol tuh pengumuman Ratu Elizabeth meninggal, tuh malamnya Mongol tuh kayak apa ya, mau dibilang deja vu sih, maybe enggak juga, tetapi kayak kebuka satu portal bahwa Mongol ngeliatin dengan nyata banget bahwa yaudah, shield tuh kebuka, segel itu terbuka. Nah, segel yang terbuka itu adalah segel yang menjelaskan tentang kemarin Kak Mongol ngomongin tentang 4 arah mata angin utama, 4 penjuru utama tuh dari Jadi tentang kegelapan yang menyelimuti dunia. Jadi Kak Mongol kemarin ngebahas tentang 4 penjuru: utara, timur, barat, dan selatan. Jadi di saat itu terjadi, Ratu Elizabeth meninggal, Mongol tuh kayak apa ya, ke masa lalu gitu, ke waktu Kak Mongol masih ada di ruang lingkup satanik. Jadi gua kayak keikat gitu. Wah, ini berarti Eropa udah gak ada yang nahan. Eropa sudah tidak bisa ditahan, karena dengan meninggalnya Ratu Elizabeth berarti otomatis yang ngehold penyesatan tidak bisa bergerak bebas di Eropa sudah gak ada. Karena gue boleh jujur, seorang Ratu Elizabeth almarhum itu adalah seorang ratu yang sangat luar biasa dalam iman dan kepercayaannya. Beliau adalah seorang ibu, seorang ratu yang memerintah Inggris Raya dan negara persemakmuran di Inggris itu dengan, kalau gue boleh jujur, praktek-praktek hidupnya itu adalah praktek hidup yang kalau bilang tuh bahasa Kristennya tuh takut akan Tuhan. Dengan beliaunya meninggal, kebukalah 4 portal ini, 4 penjuru ini. Dan ada yang nanya, kamu, emang dalam dunia satanik tuh penjuru tuh ada berapa? Jadi dalam dunia satanik tuh penjuru ada 4 penjuru utama. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Baru ada tambahan lagi 4 penjuru selanjutnya. Nah, ini penjuru selanjutnya tuh berarti utara, timur laut, timur laut. Ya begitulah pokoknya. Pokoknya ada timur laut, selatan. Ini utara barat laut. Pokoknya dari sisi dari sisi penjuru tuh ada kembali lagi. Oke, tunggu, kamu itu ya. Berarti ini baru ini kagak lurus. Jadi ini baru begini. Nah, ini baru 8. Kan 4 baru 8 baru 16. Jadi 16 tuh persilangan ini. Menjadi 18 penjuru. 18 penjuru ini ada bos-bosnya. Jadi teman-teman, kalau utara kan ada Asmodeus, baru ada Lucifer, ada Belial, ada Leviathan, toh. Nah, kalau untuk 16, nah kayak begini jadinya. 16 namanya 16 malaikat penjuru. Ini kegelapan. Nah, 16 malaikat penjuru itu ada Asmodeus, ada Astaroth, ada Barbiel, ada Lucifer, ada Azazel, ada Baal, ada Penex, Leviathan, Agares, Belzebub, Paimon, ada Belial, Uziel, ada Balberit, ada Tamus. Nah, ini ada nih. Nah, titik sentral inilah titik Satan sebagai Lord of all. Nah, kalau 4, oke, berarti kamu mau ke sini ya. Kalau 4 penjuru ini kebuka, Lucifer, Belial, Asmodeus dengan Leviathan, berarti ini kan udah kebuka duluan nih.
Baru ini sekarang yang kebuka nih, kerilis dengan meninggalnya Ratu Elizabeth, timur dan barat ini bergerak bersama. Otomatis akan muncullah yang namanya pertumpahan darah. Pertumpahan darah bisa melalui apa aja? Pembunuhan, baik pembunuhan dilakukan baik terencana atau tidak, itu baru pemberontakan. Ya, pemberontakan itu bisa di dalam negeri, bisa di negara orang, di mana aja bisa. Kenapa terjadi ini? Baru hawa nafsu yang menggila. Nah, ini akan terjadi di saat timur dan barat shieldnya tuh kebuka, segelnya tuh kebuka. Jadi kan selama ini utara dan selatan yang kebuka. Jadi berhubungannya ujung-ujungnya ke air. Air yang ngamuk. Nah, kalau ini kita timur dengan barat yang kebuka. Timur sisi las, barat itu sisi power, sisi kekuatan, adu kekuatan, dan itu akan terjadi. Jadi buat teman-teman, di saat hawa nafsu menjadi berlebihan, akan muncullah yang namanya penyakit menular pada manusia melalui seks. Ini akan jadi ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, cewek dengan cowok, cowok dengan cewek, tapi dengan cara yang radikalisme. Dan ini akan dilakukan tidak lagi dalam bentuk tertutup, tapi akan dilakukan dalam bentuk terbuka. Jadi orang akan mamerin, orang akan makin terbuka. Dunia media sosial dengan pornnya akan mulai banyak bermunculan. Akhirnya kita harus mulai waspada, generasi kita yang masih kecil-kecil jangan sampai terpapar dengan film-film porno. Ini akan mulai terbuka teman-teman di 2022 sampai 2024 untuk persiapan program besar di 2025. Jadi penyesatan akan mulai bergerak dengan program yang terstrukturisasi di 2025. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik, Anda yang sudah menjadi anak Tuhan, Anda yang sudah menjadi orang yang taat dengan Tuhan, jangan lupa ibadahmu, jangan lupa ajaran agamamu, jangan jauhi pertemuan agamamu, dan jangan jauhi keluargamu. Jadi buat teman-teman semuanya, waspada, hati-hati. Satanik boleh mau besar, mereka akan bergerak, tapi selama kita tidak menjauhi agama, ajarannya, keluargamu, maka everything under control. Jadi kalau teman-teman harus ingat baik-baik, pemberontakan akan mulai terjadi, pembunuhan mulai dan sedang terjadi, banyak hal yang luar biasa yang gak jelas tapi terjadi. Tetapi tetap ingat baik-baik, selalu yakini dirimu bahwa dengan engkau memiliki Tuhan dalam hidupmu, pasti Tuhan akan membela dan menjagamu. Oke teman-teman, jadi kalau di dunia satanik itu kan ada ini nih, ada 16 malaikat penghulu dalam dunia satanik. Nah cuman kan ada yang nanya, kamu tapi kan
beberapa nama-nama satanik kok kalau kayak ada di Mobile Legend gitu kan. Ya kan ada di beberapa game-game online, game-game kan kayak ada Abaddon, kalau di Mobile Legend tuh ada Tamus, ada Balmond, ada siapa tuh tante-tante bawa tuh yang ada Ruby yang dia bawa kayak malaikat maut, dia mengambil nyawa tapi dia berbentuk berwarna merah. Ada lagi yang suka pakai itu dan garo-garo apa itu? Siapa ya? Cewek? Natalia. Bukan, karena yang tank. Hilda, ada Hilda. Jadi teman-teman semuanya banyak karakter-karakter satanik tuh di dunia perfilman atau di dunia game. Tapi permasalahannya boleh tidak kita main? Ya boleh kan kita mainin dia loh sebenarnya. Justru kita senang harusnya kalau di saat kita main game, terus kita pakai nama setannya, terus toto kita kalah. Berarti kan dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata setannya kalah. Apalagi kalau kita menjadi orang yang percaya. Tapi kalau setannya menang gimana kamu? Ya itu hiburan. Nggak mungkin dong kita kembali lagi main Ludo. Ya main Ludo keren banget sih, cuman kan nggak mungkin kita selalu bisa numpukin 4 orang di setiap hari main yang sama. Ludo lagi, kalau Mobile Legend kan tiap hari kita bisa beda-beda orang. Jadi kembali lagi ke diri kita. Mau sebesar apapun pergerakan satanik di dunia ini, otomatis di saat sataniknya muncul, okultismenya akan turun. Dan di saat satanik muncul, okultisme akan menjadi sekutu terdekat dalam dunia satanik. Jadi buat teman-teman semuanya, waspada cukup aja. Kita dengan waspada, kita nggak boleh panik secara berlebihan. Tetaplah menjadi orang-orang yang menghadapi apapun tidak dengan tergesa-gesa, tetapi santai. Oke? Jadi hadapilah hidupmu dengan indah. Nanti kamu akan menjelaskan tentang 16 malaikat penjuru kegelapan di konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, dan lonceng. Dadah!